Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin. Pada hari ini akan berbincang-bincang tentang tanya kesehatan. Di depan kita sudah hadir pemateri, yaitu Dr. Az-Zaki Abu Bakar, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Pinasim. Beliau bertugas di divisi gastroenterohepatologi dan saat ini sebagai kepala instalasi endoskopi dan hepatologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Pak Suparman. Baik dokter, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit hepatitis. Itu pasti pada masyarakat kita, pada masyarakat awam itu masih berpikir bahwa hepatitis itu adalah suatu gejala, yaitu penyakit dengan demam dan disertai dengan kekuningan. Mungkin banyak masyarakat kita juga belum tahu secara pasti, secara medis, mungkin apa gejala dan apa itu hepatitis tersebut. Mungkin pada hari ini kita akan berbincang tentang hal tersebut. Baik, kita masuk dengan pertanyaan, yaitu apa itu dok tentang hepatitis ini apa? Ya, baik Pak Suparman. Sebelumnya saya salam dulu kepada seluruh pemirsa, seluruh yang berhadir, yang mengikuti materi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam sehat bagi kita selalu. Kali ini topik kita tentang hepatitis. Saya pikir semua kita mungkin cukup familiar dengan istilah hepatitis, tapi terkadang mungkin informasi belum cukup tersampaikan seperti itu. Jadi kalau kita bicara hepatitis itu, kita berpikir ada proses peradangan di hati, ada gangguan di hati. Tapi kita juga harus memahami bahwa hepatitis atau radang di hati itu tidaklah hanya disebabkan oleh virus saja, ya, virus hepatitis A, virus hepatitis B, C, D, dan E. Tapi juga hepatitis ini bisa disebabkan oleh berbagai hal yang lain, seperti alkohol, ada gangguan dalam kegemukan, obesitas, gangguan profil lemak, kolesterol, trigliserida, dan sebagainya, dan juga karena obat-obatan. Ya, bisa juga disebabkan oleh akibat penyakit sistemik, misalkan pasien dengan demam berdarah, itu juga bisa hepatitis. Demam tifoid atau kita kenal dengan tipes di masyarakat. Bisa juga leptospirosis, penyakit gangguan hati akibat tikus, sumber faktornya. Jadi kalau ditanyakan apakah hepatitis itu sama dengan penyakit kuning, bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Tidak semua orang dengan hepatitis ataupun radang di hati dengan gejala kuning. Ya. Sebaliknya juga, apabila orang dengan gejala kuning, belum tentu dia hepatitis. Kenapa? Karena kalau kita bilang kuning, berarti ada peningkatan dari kadar empedu dalam darah. Tidak hanya dari hati sumbernya, bisa juga dari sumber kelainan darah ataupun penyumbatan di saluran empedu. Demikian Pak Suparman. Baik, para pemirsa tadi bahwa Dr. Az-Zaki sudah menjelaskan apa itu hepatitis. Kemudian pasti pada kita ini pasti belum tahu bagaimana mungkin pastinya gejala dan tanda daripada hepatitis itu apabila kita mengalami daripada penyakit hepatitis. Jadi mungkin ada baiknya mungkin dok kita juga akan menanyakan tentang bagaimana itu gejala dan tanda daripada seseorang menderita hepatitis. Ya, baik Pak Parman. Mungkin kali ini kita akan lebih membuat suatu fokus permasalahan kita. Tadi berbagai macam penyebab bisa menjadi hepatitis, tapi kita persempit, kita bicara tentang hepatitis karena virus. Seperti itu. Tadi ada disebutkan ada virus A, B, C, D, dan E. Itu yang dikenal di kita.
Nah, secara umum dibagi dua. Ada virus hepatitis A yang ditularkan secara fekal oral. Apa maksudnya? Dia karena gangguan atau kurang bersihnya higiene sanitasi. Itu pada virus hepatitis A dan virus hepatitis E. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang hepatitis virus B, hepatitis virus C dan D, itu terkait dengan penularan secara darah, ya, secara darah, bisa transfusi darah, bisa suntikan, orang-orang dengan pengguna narkotika, hubungan seksual yang tiada aman, dan juga orang-orang yang dengan gangguan penyakit imunokompromis, jadi imunnya menurun, seperti itu. Dan bisa juga ditularkan dari ibu yang mengidap hepatitis B, ditularkan kepada bayinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara ada fekal oral, ada yang secara parenteral ataupun karena ada perlukaan. Bisa juga pada pasien-pasien yang menggunakan alat cukur yang bergantian bersamaan, sikat gigi yang juga tidak diganti, jadi tidak dipakai masing-masing tapi dipakai bersama. Itu juga bisa menjadi faktor resiko, ya. Sebelum saya bicara tentang gejala dan tanda, jadi pahami itu dulu. Kenapa? Karena itulah aspek pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita pakai alat cukur, jangan bergantian dengan satu alat yang sama. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pergi ke barbershop misalnya, bawa aja sendiri. Seperti itu supaya kita yakin aman. Kalau sikat gigi juga seperti itu. Jadi hindari faktor resiko sehingga kita terkena untuk hepatitis, terutama hepatitis B dan C. Kalau dia hepatitis A dan E, itu kita harus betul-betul menjaga higiene sanitasi atau kebersihan diri kita dan kebersihan lingkungan kita. Nah, setelah kita tahu faktor resiko di antara berbagai virus tadi, berbagai penyebab hepatitis, kita harus tahu betul apa itu gejala dan tanda, ya. Kalau kita bicara hepatitis B dan C, di ilmiah, di kepustakaan dikatakan sebagian besar pasien justru nggak ada gejala apa-apa. Istilah kita di kedokteran asimptomatik, tanpa bergejala. Jadi nggak ada gejala khusus. Tadi di awal saya katakan bahwa bisa jadi kuning. Bisa kuning kalau dia prosesnya akut, baru terjadi. Tapi kalau kita bicara secara persentase, itu hanya sekitar 20-25% saja yang mengalami itu. Sementara sebagian besar, 70-80% tidak bergejala. Ya. Kalaupun ada gejala tidak spesifik. Sama seperti kalau kita bilang ada orang dengan gangguan lambung. Ada kembung, ada rasa-rasa begah, kadang lemas, tapi tidak spesifik untuk kelainan ataupun hepatitis akibat virusnya. Makanya kita harus bisa mengenalinya lebih awal. Kita screening, kita periksa di lab. Apakah saya terinfeksi virus hepatitis B atau C atau tidak, seperti itu. Mungkin beda kalau kita bicara tentang virus hepatitis A. Karena itu lebih banyak bersifat akut. Akut maksudnya apa? Dia baru terjadi, kurang dari 6 bulan. Kalau B dan C tadi seringnya kronik, berlangsung lama, lebih dari 6 bulan, seperti itu. Kalau hepatitis A sering dia kuning, memang seringnya kuning, kemudian dia ada demam, ya kan, ada mual muntah, terkadang ada mencret sebagian pasien, dan biasanya mengenai usia-usia produktif, usia anak sekolahan, mungkin mahasiswa, bisa sampai umur 40 tahun ke bawah, seperti itu. Jadi gejala tanda itu bisa bervariasi, ada yang tidak bergejala sampai yang bergejala. Kalau kita ngomong hepatitis A, lebih sering bergejala, kalau yang B dan C banyak yang tidak bergejala. Baik dokter, tadi sudah banyak sekali kita mengetahui bahwa hepatitis ini dari jenisnya saja sudah banyak. Ya. A, B, C, D, dan E. Ya. Namun yang masih bisa ringan, yang akut itu adalah A sama E ya dokter ya. Ya. Mungkin tadi B, C itu mungkin penularannya juga berbeda. Ya.
Mungkin di masyarakat mungkin ini sudah banyak dan sering terjadi mungkin dokter ya. Mungkin juga perlu kita ketahui bahwa dari penyakit tadi yang penyebabnya adalah virus, apakah pencegahan dan penanganannya ini mungkin dokter, mungkin masyarakat juga perlu tahu mungkin sebelum dia kena dengan virus tersebut atau sebelum sakit dia bisa langsung mungkin melakukan pencegahan. Baik, makasih Pak Suparman. Kembali tadi penjelasan saya di awal bahwa kalau kita berpikir itu adalah virus hepatitis sebagai penyebab, kita bisa menilai kalau tadi A termasuk hygiene sanitasi, berarti kita harus menjaga betul kebersihan kita. Tanpa sakit pun kita harus menjaga kebersihan, apalagi kita mau mencegahnya. Sering cuci tangan, terutama di air mengalir pakai sabun, ya. Kita harus bisa menentukan kalau mau memakan betul-betul yang betul-betul bersih, ya. Kalau di rumah juga demikian. Jadi semuanya dalam keadaan hygiene yang bagus, sanitasi yang bagus, lingkungan yang bersih dan sehat. Itu kalau kita mau mencegah terutama virus hepatitis A dan E. Ya. Kalau yang virus hepatitis B dan C, karena memang penularannya akibat dari penularan darah ataupun luka, tentu tadi tidak boleh menggunakan jarum suntik yang bergantian untuk satu jarum suntik. Kalau memang ada transfusi darah, karena sekarang sudah bagus sistem di transfusi darah, memang di screening darahnya tidak ada hepatitis B maupun C, itu aman. Tadi cukur juga nggak boleh bergantian, jadi harus masing-masing kita punya cukur sendiri, seperti itu. Pencegahan lebih penting. Kenapa? Kalau kita sudah terkena penyakit, tentu kita sudah berpikir bagaimana mengobati. Tapi kalau kita sudah bisa mencegah dari awal, tentu lebih aman bagi kita, bagi keluarga kita juga lebih aman, seperti itu. Nah, terkait dengan pencegahan sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau kita belum tahu nih posisi kita apakah terkena atau belum, terutama yang tidak bergejala. Tadi saya katakan, kalau kita memang punya akses untuk memeriksa, kita periksakan di laboratorium. Kalau dia hepatitis B, paling enggak kita cek HBsAg-nya. Itu penanda terinfeksi atau belum terinfeksi. Kalau dia hepatitis virus C, berarti kita periksa anti-HCV-nya. Nanti setelah itu bisa dikonsultasikan kepada dokter yang memang Bapak Ibu biasa berobat atau ke rumah sakit setempat. Nah, kalau kita nanti bisa ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, terutama di poli gastroenterohepatologi. Itu bagian dari poli ilmu penyakit dalam. Demikian. Baik, dokter. Berarti untuk pengobatan selanjutnya tetap bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah kalau sudah bergejala tetap melakukan pemeriksaan ke layanan kesehatan terdekat dulu, nanti baru dirujuk ke rumah sakit kita ya. Baik. Mungkin perlu juga diketahui oleh pemirsa bahwa tadi dokter tadi kan sudah ini bertugas di divisi gastroenterohepatologi, dokter ya. Ya. Mungkin layanan apa saja mungkin yang tersedia di Rumah Sakit Zainul Abidin ini pada divisi gastroenterohepatologi ini untuk pemeriksaan penunjangnya, dok, sampai dia mendapatkan layanan yang terbaik lah untuk di ZA-nya, dok. Baik Pak Suparman. Jadi mungkin sebelum saya menjawab, saya jelaskan dulu apa sih divisi gastroenterohepatologi itu. Di divisi gastroenterohepatologi itu adalah bagian dari penyakit dalam, ilmu penyakit dalam. Ya, divisi ini dia melayani, mempelajari terkait dengan saluran cerna. Ya, baik dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai ke pembuangan. Termasuk juga hepatologi. Hepatologi itu berarti bagian dari hati terkait dengan topik kita hari ini. Juga termasuk saluran empedu, sistem empedu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada keluhan tentang saluran cerna atau terkait dengan gangguan hati maupun empedu serta juga pankreas, bisa konsultasi ke kami di poli gastroenterohepatologi baik bagi pasien-pasien yang rawat jalan. Tapi kalau memang ada keluhan atau bergejala tadi seperti Pak Parwan bilang, itu bisa kita rawat di bagian penyakit dalam
dan kitalah memang yang akan merawatnya. Nah, mungkin sebelum itu Pak Parman, kalau tadi yang bergejala bisa langsung ke rumah sakit atau dokter setempat. Kalau diperlukan rawat inap atau ada pemeriksaan lanjutan. Tapi tadi saya katakan bahwa sebagian besar pasien hepatitis B dan C kan sering tidak bergejala. Nah, kalau kita bisa screening lebih awal, lebih bagus. Jangan tunggu gejala. Seperti itu. Walaupun HBsAg-nya positif misalkan, berarti dia terinfeksi hepatitis virus B, langsung konsultasi. Karena jangan sampai bergejala, mohon maaf, sudah sampai perutnya besar, sudah ada muntah darah, itu berarti kita sudah ke komplikasinya, sudah berlanjut penyakitnya, itu sudah jauh berarti dia. Inilah dia perlu screening awal untuk tahu kita atau keluarga kita ataupun sahabat saudara kita sudah terinfeksi belum. Jadi kita bisa lebih awal. Nah, kenapa? Salah satu layanan di rumah sakit kita adalah terapi untuk hepatitis virus B dan terapi virus hepatitis C. Nah, virus hepatitis B obatnya sudah tersedia di kita di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, itu juga di cover ataupun disediakan oleh BPJS. Jadi tidak perlu dibayar oleh pasien seperti itu. Ada pemeriksaan memang harus di-handle oleh pasien, tapi untuk obatnya sendiri kita sudah ada. Dan alhamdulillahnya juga untuk program hepatitis C atau virus hepatitis C kita juga sudah tersedia. Jadi dalam setahun ini Kemenkes sudah mempercayakan kepada RSUD-ZA untuk bisa melayani program terapi tata laksana hepatitis virus C dengan prosedur yang bisa kita laksanakan melalui poligastroenterohepatologi. Jadi nggak usah khawatir bahwa ibu, bapak kalau memang ada keluhan atau tidak ada keluhan, tapi ada faktor resiko untuk terjangkit virus hepatitis B, C, bisa langsung ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin. Tentu karena mungkin ada akses atau rujukan melewati prosedur yang berlaku seperti itu. Tapi kalau untuk obat, insya Allah kita sudah menyediakan terkait dengan program Kemenkes, program pemerintah. Baik dok, mungkin tadi kita juga sudah dokter jelaskan bahwa layanan di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin itu sudah ada divisi khusus untuk gastroentero dan patologi ini, hepatologi. Namun mungkin ada nggak pemeriksaan yang canggih atau yang lebih baik untuk kita mendeteksi untuk hepatitis ini dok? Ya, baik. Pertanyaan bagus Pak Suparman. Jadi ketika kita mau tata laksana pasien-pasien kita, tentu kita tidak hanya langsung memberikan obat, tapi ada prosedur yang harus kita selesaikan atau kita lengkapi. Baik dari laboratorium, tentu di patologi klinik, kita koordinasi. Kita juga di instalasi endoskopi hepatologi, ada beberapa modalitas untuk diagnostik maupun terapeutik. Nah, kalau pasien-pasien dengan hepatitis ini, kita bisa ada punya layanan, kita melakukan USG, ya, ultrasonografi, melihat bagaimana struktur dari hatinya. Apakah memang masih normal, atau memang sudah ada radang di situ, atau malah sudah ada komplikasi yang pernah mungkin Bapak Ibu dengar, sirosis. Jadi sudah ada pengecilan dari hati. Itu juga menentukan terapi atau tata laksana apa yang kita harus berikan kepada pasien-pasien kita. Kita juga punya istilahnya transient elastografi, atau kita kenal di hari-hari fibroscan, ya. Itu salah satu juga penentuan terapi kita, melihat bagaimana kelenturan atau elastisitas dari hati kita. Seperti itu. Jadi aspek laboratorium, aspek USG-nya, kemudian aspek dari elastografi tadi, dan bagaimana kondisi pasien secara umum, apakah ada penyakit lain yang menyertai, itu menjadi penentu obat apa yang kita berikan kepada pasien. Karena setiap dokter ataupun nakes yang melayani pasien harus melihat pasien itu secara utuh, secara menyeluruh. Kita berikan obat, tahu dosisnya, tahu berapa lama, berapa kali pemberian, tahu apa yang dinilai ataupun di follow up selama pasien itu di tata laksana. Itu untuk diagnostik. Nah, kalau ada pasien-pasien kita yang hepatitis misalnya, tapi dia sudah bergejala lebih lanjut, misalkan tadi saya katakan ada sirosis hepatis misalnya, mungkin dia sudah ada pernah lihat muntah darah misalnya, atau dia perutnya besar, ada cairan, ya.
kita bisa lakukan beberapa hal di situ. Misalkan, kalau kita menilai pembuluh darahnya, kenapa pecah di dalam, kenapa muntah darah, kita bisa lakukan endoskopi. Jadi endoskopi ini salah satu metode untuk menilai saluran cerna, bisa dari atas, bisa dari bawah. Nilai esofagusnya, kerongkongannya bagaimana, lambungnya bagaimana, usus halusnya bagaimana. Nah, kalau pasien-pasien memang ada juga kecurigaan halnya di luar atas, bagian bawah di usus besar, kita bisa lakukan kolonoskopi namanya. Kita bisa nilai, oh ada hemoroid, ada ambeien-nya, oh ada tumornya misalnya di usus besar, itu bisa kita lakukan. Nah, kita juga ada hal yang lain, kita bisa analisa cairan. Kalau ada pasien dengan cairan besar, ada asites istilah kita bisa lakukan parasintesis. Jadi kita keluarkan cairan dengan metode sederhana, kita bisa periksakan apa penyebab dari cairan di dalam perutnya. Jadi kita akan memilih dan memilah mana pemeriksaan yang cocok untuk pasien-pasien kita. Tentu sesuai dengan tanda gejala dan ada hasil-hasil yang mendukung lainnya. Demikian, Suparman. Baik, banyak sekali mungkin sudah dijelaskan tadi oleh pemateri kita, itu Dr. Az-Zaki Abu Bakar, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Vinasim. Mungkin pesan dan kesan terakhirnya untuk masyarakat kita, dokter, mungkin supaya masyarakat kita ini, terutama di kabupaten-kabupaten kota, kalau ingin untuk mengetahui dan untuk melakukan pengobatan lebih lanjut, itu supaya dia yakin dan memang rumah sakit kita ini sudah tipe A dan juga secara akreditasi kita juga sudah paripurna, gitu. Ya. Jadi mungkin ada pesan dan kesan terakhirnya kepada pemirsa atau masyarakat yang mendengarkan ini, Dok. Baik, makasih Pak Suparman. Tentu yang pertama sekali adalah karena kita semua adalah orang yang memang harus waspada dan betul menjaga kesehatan, kita harus tahu ilmunya, harus tahu informasinya. Ini dari tim PKRS Rumah Sakit Umum Sulaiman Abidin sudah menyediakan salah satu media, sehingga masyarakat dengan hanya mengklik tombol misalnya seperti itu, sudah bisa tahu informasi tentang hepatitis. Nah, ini dipakai, digunakan dengan optimal, memudahkan era digital kita sekarang. Dulu harus kemana baru bisa dapat informasi, sekarang bisa langsung tekan tombol. Itu yang pertama. Masyarakat harus cerdas juga. Masyarakat harus dapat informasi yang betul-betul dipercaya. Jangan percaya dengan info yang hoax gitu ya. Terus yang kedua adalah karena kita tidak mau sakit, berarti kita harus kenali apa penyakitnya, tentu dengan ilmu tadi, gejala dan tandanya, kita harus mencegahnya. Kita tahu faktor risiko apa, terus cegah. Nah, kalaulah pun memang sudah terkena, kita harus betul-betul dari awal menangani. Tentu ada proses yang dilakukan. Kalau akses rumah sakit lebih dekat, silakan ke Rumah Sakit Umum Abidin. Tapi mungkin kalau di daerah, mungkin di Sebulu Salam kah, atau di Singkil misalnya, atau di Utacane, atau di Langsa misalnya, tentu ada vaskes yang sesuai yang bisa lakukan konsultasi dari vaskes primer atau di tipe C, tipe B sampai ke tipe A. Tentu masing-masing vaskes bisa melayani sesuai dengan kompetensinya. Jadi jangan khawatir, kita juga punya program BPJS yang insya Allah bisa membantu kita, baik orang yang memang berkecukupan maupun orang yang memang ada kendala secara sisi ekonomi. Selama prosedur kita lakukan, kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan semuanya urusan kita. Jadi saya pikir tetap salam edukasi, salam sehat bagi kita semua. Kita harus semangat, harus berjuang. Bagaimana caranya kita sehat, orang juga sehat, saudara dan sahabat kita semuanya. Baik, terima kasih para pemirsa tanya kesehatan pada hari ini yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mohon disampaikan juga kepada yang lainnya kalau ini. Ya. Baik, kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita. Sama-sama Pak Suparman. Dr. Az-Zaki Abu Bakar,
spesialis penyakit dalam, entero dan hepatologi. Ya. Baik para pemirsa, kami dari Instalasi Promosi Kesehatan akan mengundur diri. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.